Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kami di sini dengan Ustadz Edianto, perdana podcast penyuluh agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, yaitu penyuluh bincang asyik. Ya, sharing-sharing saja, sharing-sharing kecil saja, mudah-mudahan menghasilkan yang besar. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita semua dapat kita syukuri, dan semoga yang kita dapatkan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Ali Akbar ARSPDI, penyuluh agama Kecamatan Tanjung Tiram, dan di sebelah saya ini ada Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa perkenalkan diri Ustaz? Langsung ya? Iya, silakan. Saya Edianto, SAG, SPDI, MA. Kalau masalah titel banyak pula. Iya. Tapi duit di dompet tak ada. Duit dompet tak ada ya. Jadi saya juga sama dengan Ustadz Kiai, udah lupa pula aku namanya. Ali Akbar. Ali Akbar, Iya. ya. Sama kita, sama saya juga penyuluh Kecamatan Tanjung Tiram. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi potong sedikit Bu ya. Ya. Kenapa tadi titelnya banyak, dompetnya kosong? Karena banyak mengambil titelnya sehingga biayanya banyak. Itu maklum itu ya. Mudah-mudahan nanti dengan adanya podcast gini kan, para pemirsa yang bisa memberikan nanti bantuan kepada kita semua, sehingga para kiai dan ustadz-ustadz ini makmur semuanya, sejahtera semuanya. Amin ya rabbal alamin. Potong sedikit Pak Kiai, bisa saya sebutkan Kiai lah ya. Wah, Pak Edianto ini sudah nasional. Di mana-mana beliau ini sudah tampil di Medan ya, di Jakarta, di Malaysia pun pernah ya Bu ya. Pernah. Masya Allah. Bekerja. Tapi sebagai narasumber di sana katanya. Pernah juga, tapi tak sering kali. Oh iya, baik. Sering kali. Baik Bu ya, untuk membersihkan waktu hari ini kita bincang-bincang asik lah nih ya. Jadi kalau tak asik, kita anggap asik-asik saja. Baik. Hari ini kebetulan 17 Ramadan ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 ya Bu ya. Iya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayah. Baik, pada hari ini mungkin Bu ya, bisalah sedikit memberikan kepada kami siraman rohani dan kepada pemirsa dimanapun berada tentang apa itu sebenarnya nuzulul Quran yang selama ini masyarakat banyak sebahagian juga yang bingung. Turunnya Al-Quran, kenapa turun? Ya, Isra Mi'raj itu kenapa ayatnya naik? Jadi turun naik jadi daripada nuzulul Quran itu. Apakah semua ayat itu disebut nuzulul Quran atau bagaimana? Mungkin Buya bisa menjelaskan tentang materi nuzulul Quran ini. Mungkin kami bisa persilahkan. Baik, terima kasih Ustaz Kondang. Memang masalah istilah nuzul Al-Quran ini ada juga terjadi perbedaan pendapat ya tentang pengertiannya atau prosesnya. Baik, kita bahas saja dari awal. Nuzul Al-Quran. Nuzul itu berasal dari bahasa Arab, yaitu nazalah.
Nazala itu artinya turun. Ya, turun. Turun itu kan dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas itu namanya su'ud. Su'ud. Ya, berasal dari kata su'ada. Su'ud, naik. Nah, kemudian nuzul dari nazala, turun. Turun itu bisa dua pengertian, Ustaz. Bisa turun dalam pengertian fisik benda, bisa juga turun itu dalam artian non fisik atau berupa pengetahuan, apalagi hikmah, petunjuk, dan seterusnya. Ada dua. Kemudian ada juga bahasa Arab itu yang artinya turun selain nazala, nuzul, yaitu ada kalimatnya atau kata habato. Habato itu artinya turun juga. Lalu apa bedanya habato dengan nazala? Bedanya kalau dari nazala dari dua pengertian ya Ustaz ya. Yeah. Kalau habato ini dia cuman turun, arti turun itu hanya fisik saja. Ada bedanya. Kita lihat ada dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah yang berbunyi wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu ila akhir ayat. Dan kami katakan, kata Allah, ihbitu, turunlah kamu. Ayat ihbitu dari habata. Siapa yang turun? Nabi Adam. Turun dari surga ke bumi. Itu tentang pengertian apa tadi? Nuzul, nazala ya. Kemudian nuzul Al-Qur'an. Al-Qur'an. Apa pula arti Al-Qur'an? Kan gitu? Iya. Al-Qur'an ini dari kata kasah, fi'il madinya qara'a. Qara'a itu artinya telah membaca. Ya kan, kata kerja. Kemudian bentuk perintah, Amar ya. Amar, fi'il amar, iqra, bacalah olehmu. Kemudian terus masdarnya qira'atan. Qira'atan itu artinya bacaan. Bacaan. Jadi begini, dalam bahasa Arab itu ada namanya rumusan. Setiap akhiran an, bahasa Arab, alif dan nun, ya, itu mengandung arti yang sempurna, mengandung kesempurnaan. Maka ketika Al-Quran tambah alif lam tambah an, jadi Al-Quran kan? Iya. Itu artinya bacaan yang sempurna. Jadi beda qiraatan dengan Al-Quran. Kalau qiraatan ya cuma bacaan saja. Tapi apakah sempurna? Belum tentu. Boleh jadi buku itu juga bisa dikatakan bacaan. Ya, kitab bacaan. Karena kan memerlukan revisi. Iya. Ya kan, pergantian, perubahan, penambahan. Tetapi Al-Quran, karena dia sempurna, bacaan yang sempurna, maka dia tak ada revisi lagi. Karena Al-Quran itu artinya kitab atau bacaan yang sempurna. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, ya. Maka Al-Quran itu tidak ada yang namanya revisi segala macam. Kemudian kita lihatlah umpamanya rumusan an tadi. Umpamanya syaitan. Syaitan itu kan asyaiton, ada an ya. Iya. Jadi apa arti syaitan? Syaitan adalah makhluk Allah Ta'ala yang jauh dari rahmat. Jadi arti syaitan itu jauh dari rahmat. Sebanyak mana jauhnya? Sempurna jauhnya. Sempurna. Jadi syaitan itu rahmat, jauh dari rahmat, begitu sempurna jauh rahmatnya itu. Apalagi ada lagi dalam bahasa Arab itu namanya hayatun. Iya. Hayatun itu kan artinya apa Ustaz? Hidup ya? Iya, hidup. Itu untuk penggunaan dunia ya, hayatun dunia. Hayatun. Berarti itu hidupnya belum sempurna. Kata-kata hayatun itu. Nah, ketika hayatun diubah menjadi ada alif dan nun, hayawan. Berarti itu nanti untuk penggunaan di akhirat. Hayawan artinya hidup yang sempurna. Dan banyak lagi seperti irfan dan seterusnya. Baik. Ini masih tentang apa nih Ustaz? Tentang masih pengertian ini Ustaz ya. Boleh kita lanjutkan lagi ya? Boleh, silakan. Boleh ya? Iya. Udah berapa menit dah?
Udah 10 menit ya? Tak apa-apa. Kita lanjut. Aja terus sampai subuh pun tak apa-apa. Dan kita kan santai aja nih ya kan? Iya. Santai tapi Serius. serius, mematikan, ya kan? Mematikan. Ular kadut lah istilahnya. Ular kadut ya. Baik, kita lanjut. Kemudian kembali kepada Al-Quran, bacaan yang sempurna tadi, ya. Luar biasa nih Al-Quran nih, bacaan yang sempurna. Saking yang sempurnanya, ya. Ada qori, ya. Ini maaf kalau ada kawan-kawan yang mendengar nih, pemirsa yang qori, ini minta maaf. Saya pun mengutip dari pakar juga. Iya. Kata Profesor Quraisy Shihab, ya tak apalah mengutip pendapat dia, iya kan? Quraisy. Apa kata dia? Biar saya bilang pendapat dia kan, nanti ke pendapat saya nanti Qori marah ke saya. Iya. Apa kata Profesor Quraisy Shihab dalam tausiahnya? Ini dia menjelaskan tentang begitu sempurnanya bacaan Al-Quran nih. Apa katanya? Itu Qori itu suaranya merdu luar biasa. Ya kan, apalagi tingkat internasional. Dia itu kadang-kadang, tak semua ya. Dia itu sebetulnya tidak begitu memahami isi Al-Quran itu. Cuman dia baca aja, suaranya merdu, tapi tak semua ya. Nah, kenapa bisa begitu? Saking sempurnanya bacaan Al-Quran. Bisa nggak dipahami ini? Iya. Ya. Seseorang itu suaranya merdu, dia tak memahami isi itu, tapi suaranya luar biasa bagus. Itulah kesempurnaan Al-Quran tadi. Begitu kata beliau. Masya Allah. Contoh yang lain, ada anak umur 10 tahun, ya, dia hafal Al-Quran. Timbul pertanyaan, mengapa dia hafal Al-Quran? Iya. Gitu ya. Iya. Karena saking sempurnanya bacaan Al-Quran tadi. Saking sempurnanya bacaan Al-Quran. Itu. Jadi kadang-kadang ada anak tahfiz ini yang umur 10 tahun, jangankan dia hafal seperti normal dari depan ke belakang, dari awal Al-Fatihah, tabalik pun bisa dari belakang. Masya Allah ya. Mengapa bisa demikian? Karena itu tadi, kesempurnaan bacaan Al-Quran tadi. Jadi Buya, dengan kesempurnaannya bacaan Al-Quran sehingga mudah dihafal, ketika dibaca dengan baik, keindahannya itu sangat luar biasa. Jadi seakan-akan Ustadz mengatakan begini, kitab-kitab yang lain itu tidak bisa dihafal karena tidak sempurna, atau bagaimana kira-kira? Bukan begitu maksudnya. Ya. Maksud ini lebih menekankan kepada luar biasanya Al-Quran itu. Bukan berarti menolak kitab yang tak bisa dihafal. Ya, ini penekanannya begitu sempurna. Tapi kalau kita lihat macam Taurat lah ya, ya kitab Samawi ya. Al-Quran pun Samawi juga ya kan. Iya. Ada orang MTQ Taurat dalam kehidupan kita inilah. Selama Ustaz hidup lah. Selama saya hidup belum ada namanya MTQ Taurat gitu ya. Belum ada ya kan. Al-Quran. Jadi yang pertanyaan Ustaz tadi menunjukkan kepada penekanannya luar biasanya Al-Quran itu boleh dinikmati oleh semua orang. Baik dihafal. Baik itulah Ustaz. Seputar tentang tapi ada yang belum ditanya tadi ya. Tadi tertanya apa tadi? Iya, sebenarnya banyak yang mau ditanya nih. Iya. Cuman saya inginkan Ustadz banyak di kajian seperti saya juga. Kadang ada pertanyaan dari jemaah itu begini Ustadz. Ustadz katanya, Al-Quran itu sempurna, petunjuk bagi manusia, adil, tidak ada yang terzolimi. Tapi kenapa laki-laki itu boleh nikah 2, 3, dan 4, sedangkan perempuan kok nggak boleh kami nikah 2, 3, dan 4? Itu mohon bisa dijelaskan Bu ya. Ini payah rasanya ini. Iya, mereka merasa nggak adil itu, nggak cocok. Kami boleh juga lah katanya. Sekarang kira-kira saya jawabnya singkat aja ya. Iya. Ini adil menurut siapa? Iya, menurut mereka lah. Kalau adil menurut mereka banyak sekali tafsiran yang beginilah, yang begitulah. Tetapi kalau adil menurut Allah, apa yang Allah buat itu memang baik. Baik. Ya, baik. Jadi pertama tadi jawabannya kenapa tadi istri apa laki-laki? Perempuan itu merasa tidak adil. Kenapa laki-laki bisa 1, 2, 3, 4, kok kami ini perempuan nggak bisa? Yang pertama, kudrat manusia itu laki-laki itu memang memiliki istri boleh lebih dari satu. Ya kan? Yang kedua, kalau ini jawabnya secara akal aja. Iya, nggak apa-apa.
kalau istrinya boleh banyak suami gitu. Iya. Jadi macam mana nanti keturunan? Oh, begitu. Iya kan? Kadang kalau kita pun berikan pemahaman begitu dengan perasaan nurani mereka, mereka tetap merasa nggak adil. Kira kita apa solusinya supaya mereka bisa menerima? Oh iya ya, gitu. Nah, jadi kita di masyarakat bisa menyampaikan itu ya kira-kira. Jadi apa yang Allah tentukan itu sebetulnya penuh dengan hikmah, cuman kita saja yang nggak bisa menangkap sinyal-sinyalnya, rahasia di sebalik itu. Ya, jadi ketika suami memiliki istri yang banyak, ya, memang ada suatu kajian mana lebih besar nafsu laki-laki perempuan. Ya, laki-laki lah. Ada yang bilang laki-laki, ada yang bilang perempuan. Laki-laki ya? Ya laki-laki. Karena bisa dia 2, 3 dan 4. Oh begitu ya? Oh, dengan alasan itu ya? Iya. Berarti Kalau alasan logiknya seperti itu sih. Seperti itu ya? Karena ini yang saya sampaikan ini berhubungan dengan keutamaan Al-Quran. Sebenarnya kan Al-Quran itu petunjuk kan, memberikan keseimbangan tadi. Ini mereka merasa nggak imbang ini ya begitu. Itu saya bilang tadi. Contoh ya, selain yang tadi, seperti harta waris, harta waris. Mengapa bagian perempuan itu setengah? Satu, Ya, laki-laki setengah. 2 ya. Oh ya, atau ya. satu, laki-laki 2 gitu kan? Iya. Nah, tak adil, harus adil lah, kan begitu? Iya. Nah, Harus sama rata kan. cuman kita tengok dari sisi lain, bahwa laki-laki itu kan kepala, Iya. ya, kepala rumah tangga. Bahasanya itu yang menafkahi. Ya, yang menafkahi, ya kan? Perempuan kan tidak. Dinafkahi. Maka ada istilah duit suami, duit istri. Duit istri. Duit istri. Nah, ini apakah ada hadisnya ini kira-kira Bu ya? Ada hadis itu begitu, duit suami, duit itu, istri, ya, itu duit istri, kan enak kali istri itu. Itu ya kita lihat bukan hadis ya. Kalau hadis mungkin kita cari bersama lah hadisnya ya kan. Istilahnya kalau kita lihat dari dalil umum, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ya, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Nah, itu secara dalil umum. Jadi kalau bisa kita simpulkan, sebenarnya ini senjata kita sebenarnya untuk menyerang perempuan itu. Kalian tak merasa tak adil. Bahwasanya laki-laki itu bisa nikah 2, 3 dan 4. Kami juga laki-laki bisa merasa tak adil. Kenapa duit kami tok untuk kalian, duit kalian untuk kalian, jadi untuk apa? Itu juga jadi artinya begini, sama-sama Allah memberikan kepada kita itu hikmah dari apa yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Baik Bu ya, ini ada juga pertanyaan-pertanyaan sedikit yang perlu kita ulas pada hari ini, masalah kitab Al-Quran tadi. Gitu. Kira-kira apa bedanya turunnya kitab Al-Quran ini dengan kitab Samawi yang lainnya? Mungkin Bu ya bisa jelaskan kan? Karena kitab Samawi itu ada Injil, Taurat, Zabur kan? Apakah sama? Kitab Samawi itu kitab langit. Iya, kitab langit. Jadi kitab langit itu Taurat, Zabur, Injil, apalagi Suhuf Ibrahim. Iya, Suhuf Ibrahim. Dan termasuk Al-Quran juga. Nah, jadi apa bedanya dalam turunnya gitu ya? Itu saja ya? Iya. Nah, bedanya kalau Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim, Zabur, itu turunnya sekaligus. Nah, walaupun kitab-kitab Samawi ini sebetulnya turunnya sama pada bulan Ramadan juga. Nah, kalau Suhuf Ibrahim itu kalau nggak salah turun di 1 Ramadan. Nah, kemudian Taurat itu turunnya pada 6 Ramadan. Kemudian Injil itu 13 Ramadan. Zabur itu 18 Ramadan turunnya. Al-Quran itu 24 Ramadan. 24 Ramadan. Nah, 24 siang, malam 25. Nah, pertanyaannya, mengapa masyarakat Indonesia ya pada umumnya memperingati nuzul Quran itu pada malam 17? Padahal ada riwayat lain Al-Quran itu turun pada malam 24. Nah, ini sebetulnya inti yang Ustaz tanya tadi ya, dari tema kita ini ya kan. Nah, walaupun yang kita bahas ini juga mengandung juga perbedaan pendapat. Cuman dari mana mereka mengambil dalil peringatan nuzul Quran itu pada tanggal 17? Ada ayat yang lain. Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Ya. Dan Al-Quran itu turun pada hari Yaumal Taqal Jam'an.
pada hari bertemunya dua pasukan besar. Satu pasukan musyrik, kafir musyrik, satu lagi pasukan Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Itulah dalam sejarah disebut dengan perang Badar. Perang Badar. Perang Badar ya. Jadi pada perang Badar itu terjadi pada 17 Ramadan. Disitulah Al-Quran pertama kali turun. Maka berdasarkan ini, ayat Al-Quran yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai habis. Iya. Nah, kalau ini seluruh ulama sepakat, tak ada yang bantah itu, bahwa surat yang pertama turun atau Al-Quran yang turun yang pertama kali adalah surat Al-Alaq. Iya. Ya kan? Cuman yang terjadi perbedaannya adalah kapan turunnya tadi? Iya. Ya, ada yang bilang malam Lailatul Qadar. Iya. Ada yang bilang 17, 18, 24 dan seterusnya. Nah, tapi walaupun demikian mayoritas mengambil yang Yaumul Taqal Jam'an tadi. Ya, jadi mereka melaksanakan 17 Ramadan itu pada nuzul Quran itu pada 17 Ramadan. Nah, Baik. sebelum ke sana. Belum ya. Nah, sebelum ke sana, ternyata ini juga terjadi perbedaan pendapat, ikhtilaful ulama. Turunnya Al-Quran itu rupanya ada 3 tahap. Nah, 3 tahap nih. Yang pertama, dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Nah, ini. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, turun Al-Quran itu atau nuzul Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Lauhil Mahfuz itu kan langit ke-7. Iya. Baitul Izzah ini kan langit dunia. Ya, dunia sama apa? Langit dunia ya. Iya. Sama dunia, langit dunia. Atau juga disebut dengan Mauqi'un Nujum. Kenapa disebut langit dunia? Karena dia dekat dengan bumi. Langit pertama itu sebetulnya. Jadi di langit pertama itu ada satu tempat namanya Baitul Izzah. Nah, jadi tahap yang kedua tadi dari dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Nah, tahap yang ketiga nuzulul Quran itu dari Baitul Izzah ke bumi. Atau dari Baitul Izzah ke Rasulullah. Nah, itu. Nah, kita lihat ini. Ada pun yang pertama tadi apa Ustaz? Dari Allah ke Lauhul. Ini tidak ada penjelasan, tak tahu kita bagaimana proses turunnya, kapan turunnya, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Maka ada Allah katakan dalam satu ayat, bunyi ayatnya apa? Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhin Mahfuz. Akan tetapi dia Al-Quran yang mulia. Iya. Dan dia tersimpan di Lauhil Mahfuz. Nah, itu begitulah keterangan di ayat tersebut. Enggak ada keterangannya. Kapan bagaimana proses Al-Quran itu turun dari Allah ke Mahfuz. Nah, kemudian yang kedua tadi apa tadi? Yang kedua tadi Mahfuz ke Lauhul Izzah. Izzah. Itulah, ini kata ulama. Itulah maksudnya inna anzalnahu fi lailatul qadri itu. Bahwa yang tahap kedua ini turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah itu daf'atan wahidah atau jumlatan wahidah, sekaligus seluruh ayat itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas turunnya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah sekali turun. Berarti di sini kesempurnaan ya? Di sini kesempurnaan Al-Quran itu dari tahap yang kedua ini. Maksud kesempurnaan ini gimana Ustaz? Di situ sekaligus turun dia? Iya. Ya, maksudnya boleh juga kesempurnaannya sekaligus dari ayat pertama sampai habis 30 juz itu, dan bukan berangsur-angsur kan? Nah, sekaligus. Itulah maksudnya. Karena gini, ada pertanyaan, Abdullah bin Abbas bertanya kepada sahabat, apa katanya? Itu Al-Quran itu kan turunnya 23 tahun. Yang tahap ketiga dari Baitul Izzah ke bumi itu 23 tahun. Saya ulang balik. Yang pertama tadi dari Lauhul Mahfuz dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Itu tak ada keterangan, tak ada yang tahu. Ya, cuma pengetahuan saja. Yang kedua dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini turunnya satu malam sekaligus. Nah,
dari Baitul Izzah ke bumi ke Rasulullah, itulah yang 23 tahun tuh. Berangsur-angsur. Ya, mufarraqan. Selama 23 tahun. Maka ada Al-Qur'an turun pada bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan seterusnya. 3 tahun ini. Lalu ada pertanyaan. Itu maksud inna anzalnahu fi lailatin. Laila itu kan mufrad. Satu malam. Atau ayat lain apa? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Dukhan ya. Sebenarnya kami telah menurunkan Al-Quran satu malam penuh keberkahan. Satu malam. Kok satu malam? Sementara tadi ada 23 tahun. Itu macam mana maksudnya? Itu yang saya maksud tadi. Yang satu malam itu, itulah yang tahap kedua tadi. Itulah yang maksud dengan Lailatul Qadar pada surah Al-Qadar itu. Sementara yang Baitul Izzah itu yang berangsur-angsur. Itu yang terjadi perbedaan pendapat tadi. Ada yang kita melaksanakannya pada 17 Ramadan, 24 dan seterusnya. Baik Buya, ini sangat luar biasa ini. Cuman sebelum kita tutup kan, ini pertanyaan terakhir tapi mohon disingkat pertanyaannya. Jangan banyak-banyak pertanyaannya. Oh, enggak ada ya Pak ya. Sampai penumpang yang boleh saya menjawab. Nah, ini kan bincang asik aja. Ya kalau nggak asik kita simpan-simpan Kalau saja. ada pertanyaan yang berat itu berarti nggak santai itu. Ini ringan sekali. Bisa ditanyakan anak TK lah pertanyaannya kan. Ustadz katanya, kan Al-Quran itu surah pertamanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kok dalam susunannya kok Al-Fatihah dulu? Gimana sih katanya? Kira-kira itu bisa dijawab dengan singkat. Karena waktu kita pun sudah singkat sekali kan. Pertanyaan TK mulai. Kan bincang asik namanya dia kan. Jadi gini. Masalah penyusunan ya. Penyusunan, terus lagi nama-nama ya. Ada nama Al-Baqarah, Al-Imran ya. Mungkin itu bisa secara singkat saja Bu. Secara singkat aja ya. Itu penamaan, penyusunan dan seterusnya itu ada istilah bahasa Arabnya tauqifi ya. Tauqifi. Jadi tauqif ya. Jadi artinya itu Allah Taala yang menyusun itu. Allah Taala. Kalau sudah Allah yang menyusun tak bisa kita. Kenapa begini? Kenapa begitu? Itu Allah yang menyusun. Allah ilhamkan ke telinga, ke hati Nabi Muhammad gini. Kalau kita turut manusia yang menyusun, terjadi perbedaan pendapat. Contoh Al-Baqarah itu namanya kan lembu. Ada lagi nama-nama binatang lain apa lagi? Semut ya. Nama-nama lebah. Lebah pun ada ya. Lebah ya kan. Nah, kalau seandainya manusia yang menyusun berantem nih. Ini pula janganlah lembu, gajah lah. Berantem gitu kan. Karena Allah yang menyusun, tak ada yang bisa membantah. Artinya di situlah letak nanti tahu kifinya itu, kekuasaan Allah. Satu, yang kedua, bisa nanti ada komentar kawan-kawan. Ini orang Yahudi. Ini Al-Quran ini nama-namanya kayak nama-nama kebun binatang katanya. Lembu segala macam ya kan. Oleh karena Allah yang menyusun, Allah yang membuat, maka kita terima apa adanya. Tak bisa kita tanya, mengapa? Begitu. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, luar biasa ini. Ini bincangnya ini selama ini orang apa itu nuzul Quran, gimana turunnya Al-Quran, padahal banyak makna-makna dan tahapan-tahapannya ini pemirsa sekalian. Yang mana pada hari ini alhamdulillah telah dipadatkan oleh tuan guru kita ya, Ustadz Edianto, SAG, SPDI, MA. Wajarlah sesuai dengan titelnya. Ini berat ini kalau jalan pun mereng sedikit ya kan. Maka dari itu pada hari ini juga dapat kita simpulkan bahwa turunnya pun Al-Quran itu ada 3 tahap ya. Ada disebut dengan dari Allah ke Lauhul Mahfuz, ada juga dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, yang ketiga dari Baitul Izzah ke bumi yaitu ke Rasulullah SAW selama 23 tahun. Maka dari itu kesimpulan kita pada hari ini, jangan tinggalkan Al-Quran, karena Al-Quran itulah pedoman hidup kita dan dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat nantinya. Mungkin itu saja Bu ya. Syukran, jazakallah khair. InsyaAllah mudah-mudahan sehat kita selalu semua. Mudah-mudahan kantungnya nanti padat, semuanya padat, dan InsyaAllah bisa melanjut nanti S3 Bu ya. Tapi ada satu hal yang jangan ditambah. Iya, apa tuh? Nanti mengamuk yang di rumah. Siapa tuh? Bini. Tak apa-apa kalau Allah izinkan. 17 Ramadan kita doakan, amin. Semoga bertambah semuanya apa yang diinginkan oleh Ustaz Edianto, termasuk juga saya sebagai moderatornya ya kan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, dan insya Allah
Lain waktu sesi berikutnya kita akan datangkan, hadirkan para pakar agama, ya, ustaz-ustaz kita dan ustazah kita. Saya memang sengaja tak sebutkan namanya karena itu surprise nanti untuk kita semua. Karena ini ada kori-kori nasional, ustaz-ustaz nasional di sini, dan juga editor kami yang sangat luar biasa ini, tim-tim nasional juga. Mudah-mudahan kita semua pada hari ini diberikan Allah keberkahan dan diberikan Allah juga kemudahan dari setiap yang dilakukan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Bincang asik, ya, penyuluh agama Kecamatan Tanjung Kiram dan Libung Hangus. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.